Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana, NIM 2010 1050 1477, kelas 04 SMJP 010, program studi manajemen S1, Fakultas Ekonomi, semester 4, Universitas Pamulang. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan pembahasan 4 soal beserta jawaban modul pertemuan 10, 12, 15, dan 16 mata kuliah manajemen keuangan 2. Ini merupakan tugas ujian akhir semester mata kuliah manajemen keuangan 2 dengan dosen pengampu Bapak Iman Lubis. Baiklah, langsung saja saya akan memaparkan pembahasan soal beserta jawaban modul pertemuan 10. Latihan soal tugas. Proyek investasi R dan T, masing-masing proyek memiliki umur ekonomis 2 tahun. Dana yang dibutuhkan untuk proyek investasi tersebut sama besarnya, masing-masing 20.000. Return yang diharapkan dari masing-masing proyek 25%. Distribusi probabilitas dan aliran kas kedua proyek investasi selama umur ekonomisnya sebagai berikut. Distribusi probabilitas dan aliran kas proyek investasi R. Tahun ke-1, aliran kas probabilitas. Tahun kedua, aliran kas probabilitas. Distribusi probabilitas dan aliran kas proyek investasi T. Tahun ke-1, aliran kas probabilitas. Tahun kedua, aliran kas probabilitas. Dari informasi di atas, hitunglah aliran kas proyek investasi R dan T. Penyelesaian: menghitung resiko penyimpangan deviasi sebagai berikut. Rumusnya, EV sama dengan sigma VI dikali PI, di mana EV expected value, nilai aliran kas yang diharapkan, VI aliran kas pada tiap kemungkinan yang terjadi, PI probabilitas kemungkinan dari tiap aliran kas yang terjadi. Menghitung resiko penyimpangan deviasi proyek R tahun ke-1. Probabilitas dikali aliran kas dikali probabilitas. 14.000 dikali 0,20 2.800, 14.500 dikali 0,30 4.350, 16.000 dikali 0,40 6.400, 17.000 dikali 0,10 1.750. Ini dijumlahkan hasilnya 15.250. Maka nilai aliran kas yang diharapkan EVR adalah sebesar 15.250. Untuk proyek T, aliran kas dikali probabilitas 11.000 dikali 0,10 hasilnya 1.100. 12.000 dikali 0,30 hasilnya 3.600, 12.500 dikali 0,20 hasilnya 2.500, 13.500 dikali 0,40 hasilnya 5.400. Ini semua ditotalkan hasilnya 12.600. Maka nilai aliran kas yang diharapkan EVT adalah sebesar 12.600. Selanjutnya, menghitung penyimpangan deviasi standar aliran kas. Rumusnya sigma akar sigma NT sama dengan 1 buka kurung VI kurang EV tutup kurung pangkat 2 dikali PI, di mana buka kurung VI kurang EV tutup kurung adalah besarnya penyimpangan tiap-tiap aliran kas yang terjadi yang dihitung dari selisih antara aliran kas yang terjadi dengan nilai aliran kas yang diharapkan. P itu adalah probabilitas. Jadi untuk menghitung deviasi standar aliran kas investasi proyek R tahun ke-1 itu dengan menggunakan rumus ini. Maka aliran kas pada proyek R dikurang dengan nilai aliran kas yang diharapkan lalu dipangkatkan 2 lalu dikali probabilitas. Jadi nilai aliran kas semua itu dioperasikan seperti itu. Dapatlah hasilnya sigma akar 1.012.500.
Sigma sama dengan 1006,23 dibulatkan menjadi 1006. Jadi deviasi standar aliran kas investasi proyek R pada tahun ke-1 adalah sebesar 1006. Selanjutnya deviasi standar aliran kas investasi proyek T. Sama tadi rumusnya seperti yang di atas, yaitu aliran kas yang terjadi dikurangi nilai aliran kas yang diharapkan pada proyek T dipangkatkan 2 dikali probabilitas. Semua aliran kas dioperasikan seperti itu, lalu dapatlah hasilnya sigma sama dengan akar 690.000. Sigma sama dengan 830,66 dibulatkan menjadi 831. Jadi deviasi standar aliran kas investasi proyek T adalah sebesar 831. Setelah dilakukan perhitungan dengan standar penyimpangan, ternyata penyimpangan proyek R sebesar 1006 dan penyimpangan proyek T sebesar 831. Ini berarti pada tahun ke-1 penyimpangan proyek R lebih besar dibanding proyek T. Selanjutnya, menghitung resiko penyimpangan deviasi tahun kedua. Rumusnya sama juga seperti yang tadi, FV sama dengan VI dikali PI, aliran kas dikali probabilitas. Untuk proyek R, aliran kas dikali probabilitas 14.500 dikali 0,5 2.175, 15.000 dikali 0,25 3.750, 17.000 dikali 0,30 5.100, 18.000 dikali 0,30 5.400. Nilai yang diharapkan atau nilai aliran kas yang diharapkan pada proyek R tahun kedua adalah sebesar 16.425 total dari semua ini. Untuk proyek T, aliran kas dikali probabilitas 16.500 dikali 0,25 hasilnya 4.125, 17.000 dikali 0,25 hasilnya 4.250, 18.500 dikali 0,40 hasilnya 7.400, 20.000 dikali 0,10 hasilnya 2.000. Nilai yang diharapkan EVT atau nilai aliran kas yang diharapkan adalah sebesar 17.775 total dari ini semua. Selanjutnya, menghitung penyimpangan deviasi standar aliran kas pada tahun kedua. Rumusnya sama seperti yang tadi. Jadi, deviasi standar aliran kas investasi proyek R pada tahun kedua, sigma aliran kas dikurang nilai aliran kas yang diharapkan pada proyek R dipangkatkan 2 dikali probabilitas. Jadi aliran kas tadi itu yang ada pada proyek R itu dioperasikan seperti ini, lalu dapatlah hasilnya sigma sama dengan akar 1.906.876. Sigma sama dengan 1.380,89. Lalu dibulatkan menjadi 1.381. Jadi deviasi standar aliran kas investasi proyek R pada tahun kedua adalah sebesar 1.381. Deviasi standar aliran kas investasi proyek T sama juga tadi caranya seperti yang di atas. Dapatlah hasilnya sigma akar 1.261.875. Sigma sama dengan 1123,33 dibulatkan menjadi 1123. Jadi deviasi standar aliran kas investasi proyek T pada tahun kedua adalah sebesar 1123. Setelah dilakukan perhitungan dengan standar penyimpangan, ternyata penyimpangan proyek R sebesar 1.381 dan penyimpangan proyek T sebesar 1.123. Ini berarti pada tahun kedua penyimpangan proyek R lebih besar dibanding proyek T.
tadi merupakan paparan pembahasan soal beserta jawaban modul pertemuan 10. Selanjutnya saya akan memaparkan pembahasan soal beserta jawaban modul pertemuan 12. Latihan soal tugas. Perusahaan Cemerlang, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang industri pakan ternak, sedang merencanakan produksi dengan investasi pada mesin seharga 750 juta dengan nilai residu sebesar 100 juta. Dari dana tersebut sebesar 50 juta merupakan modal kerja dan sisanya modal tetap dengan umur ekonomis 6 tahun. Keuntungan yang dipersyaratkan 18%. Proyeksi penjualan selama 5 tahun adalah tahun pertama 445 juta, tahun kedua 450 juta, tahun ketiga 375 juta, tahun keempat 435 juta, tahun kelima 440 juta, dan tahun keenam 425 juta. Biaya-biaya yang harus dikeluarkan perusahaan adalah biaya variabel sebesar 40% dari penjualan, biaya tetap selain penyusutan sebesar 35 juta, biaya penyusutan sesuai dengan umur ekonomis mesin, pajak yang ditanggung sebesar 40%. Berdasarkan data tersebut, saudara sebagai seorang manajer keuangan diminta untuk menghitung A. Proyeksi laba rugi selama periode proyek, B. Accounting rate of return, C. Payback period, D. PI, E. NPV, F. IRR dengan keuntungan yang dipersyaratkan sebesar 30%. Penyelesaian investasi sebesar 750 juta terdiri dari modal kerja 50 juta dan modal tetap 700 juta. Penyusutan sebesar 100 juta. Perhitungan aliran kas neto proceed dalam rupiah. Yang A. Proyeksi laba rugi selama periode proyek. Berikut ini tabelnya, ada keterangan berisikan dengan penjualan, biaya variabel 40%, biaya tetap non penyusutan, biaya tetap penyusutan, total biaya, laba sebelum pajak, pajak 40%, laba bersih, penyusutan, modal kerja, nilai residu, kas bersih, proceed. Penjualan tahun pertama 445 juta, tadi ada di soal. Tahun kedua 450 juta, juga ada di soal. Tahun ketiga 375 juta, tahun keempat 435 juta, tahun kelima 440 juta, dan tahun keenam 425 juta. Biaya variabel 40%, maka tahun pertama itu biaya variabel 178 juta. Kenapa segitu? Karena 40% dari 445 juta. Begitu pula dengan tahun kedua, yaitu 40% dari 450 juta adalah sebesar 180 juta. Tahun ketiga, 40% dari 375 juta adalah 150 juta. Tahun keempat, 40% dari 435 juta adalah sebesar 174 juta. Tahun ke-5 adalah 40% dari 440 juta adalah 176 juta. Begitu pula dengan tahun ke-6, 40% dari 425 juta adalah 170 juta. Biaya tetap non penyusutan, tadi sudah tertera di soal bahwa biaya tetap non penyusutannya itu adalah sebesar 35 juta, konstan. Sama semua ya, tahun kedua juga segitu, tahun ketiga begitu seterusnya. Biaya tetap penyusutan tadi juga sudah tertera pada soal. Biaya tetap penyusutan itu adalah sebesar 100 juta, tahun kedua juga 100 juta, tahun ketiga juga 100 juta, tahun keempat juga 100 juta, begitu pula dengan tahun kelima dan 6. Total biaya, jadi total biaya itu adalah biaya variabel biaya variabel 40% tadi ditambah biaya tetap non penyusutan ditambah biaya tetap penyusutan.
Jadi hasilnya itu 313 juta. Sama tahun kedua juga seperti itu caranya, tahun ketiga juga, keempat juga, kelima juga, keenam juga. Selanjutnya laba sebelum pajak. Jadi laba sebelum pajak itu didapatkan dengan cara penjualan dikurangkan total biaya. Tahun pertama nih penjualannya 445 juta, total biayanya 313 juta, maka hasilnya adalah 132 juta. Begitu pula tahun kedua juga begitu caranya, ketiga, keempat, kelima, dan keenam sama caranya seperti itu. Pajak 40%. Pajak 40% ini adalah 40% laba sebelum pajak. Jadi 40% dari laba sebelum pajak dari 132 juta ini adalah hasilnya 32 juta 800. Sama tahun kedua juga seperti itu, 40% dari 135, 40% dari 90 juta, 40% dari 126 juta, 40% dari 129 juta. Begitu pula dengan tahun ke-6. Laba bersih. Laba bersih ini didapat dari laba sebelum pajak dikurang pajak 40%, ya. Ini 132 juta dikurang 52 juta 800. Jadi hasilnya itu 79 juta 200. Tahun kedua juga seperti itu caranya, ketiga juga, keempat juga, kelima juga, keenam juga. Penyusutan tadi juga sudah tertera pada soal, sudah diketahui, yaitu sebesar 100 juta. Jadi tahun kedua juga 100 juta, tahun ketiga juga 100 juta. Begitu pula tahun keempat, 5, dan 6. Modal kerja ini ditulisnya hanya pada tahun ke-6, yaitu sebesar 50 juta. Begitu juga dengan nilai residu. Nilai residu ini ditulisnya juga pada tahun ke-6, yaitu sebesar 100 juta. Kas bersih, proceed, yaitu kas bersih itu didapatkan dari laba bersih ditambah penyusutan. Laba bersih ditambah penyusutan, ya, 79 juta 200 ditambah 100 juta, hasilnya 179 juta 200 ribu. Sama tahun kedua juga seperti itu, ketiga juga, keempat juga, kelima juga. Tetapi kalau tahun kelima ini dikarenakan adanya modal kerja dan nilai residu, maka jumlahnya itu dari laba bersih, penyusutan, modal kerja, dan nilai residu. Maka hasilnya adalah kas bersihnya itu sebesar 322 juta. Baiklah, yang selanjutnya itu ada metode Accounting Rate of Return, ARR. ARR rumusnya itu rata-rata laba setelah pajak EAT dibagi rata-rata investasi dikali 100%. Jadi rata-rata laba setelah pajak itu adalah sebesar nilai laba bersih 79 juta 281 juta, 54 juta, 75 juta 600, 77 juta 400, 72 juta, dan itu ditambahkan lalu dibagi berdasarkan jumlah tahun, ya kan tahunnya ada 6 tahun, jadi dibagi 6 itu per 750 juta ditambah 100 juta. Karena kan tadi di sini investasinya 750 juta dan penyusutannya ada 100 juta. Karena ada dua variabel, maka dibagi 2. Hasil dari rata-rata, ya, laba setelah pajak adalah sebesar 73 juta 200 ribu dibagi hasil dari rata-rata investasi, yaitu 425 juta dikali 100, hasilnya adalah 0,172235294 dikali 100%, hasil adalah 17,223524%, lalu dibulatkan menjadi 17,22%. Tingkat keuntungan yang diharapkan sebesar 18%, maka rencana investasi tersebut tidak layak untuk dilaksanakan karena ARR lebih kecil dari keuntungan yang diharapkan. Selanjutnya adalah metode payback period, PBP. Investasi yang tadi adalah kan 750 juta. Kas bersih tahun 1, tahun pertama itu adalah 179 juta 200, tuh diambil dari tabel laba rugi selama periode proyek.
proyeksi laba rugi selama periode proyek. Lalu 750 juta dikurang 179.200 hasilnya 570.800.000. Lalu masukkan lagi nih kas bersih tahun kedua 181 juta. 570 juta di 570 juta 800.000 dikurang 181 juta hasilnya 389 juta 800.000. Lalu dikurang lagi dengan kas bersih tahun ketiga 154 juta hasilnya 235 juta 800.000. Lalu dikurang lagi dengan kas bersih tahun keempat 175 juta 600.000 hasilnya 60 juta 200.000. Tahun kelima itu adalah dihitung dengan cara 60 juta 200.000 per 177 juta 400.000. Ini adalah kas bersih dari tahun kelima yang dilihat dari proyeksi laba rugi selama periode proyek. Dikali 12 bulan hasilnya adalah 4,07 atau dibaca dengan 4 tahun 7 bulan. Jadi, proyek layak dilaksanakan karena pengembalian tidak sampai 6 tahun. Selanjutnya, metode Net Present Value NPV. Itu dihitung dengan menggunakan tabel. Ada tahun, kas bersih, discount rate 0,18. Karena kan tadi di soal, kenapa 0,18? Karena di soal itu keuntungan yang dipersyaratkan 18%. Jadi 0,18 atau 18%. Present value cash 0,18, diskon faktor 0,30. Kenapa 0,30? Karena tadi yang di bagian F IRR dengan keuntungan dipersyaratkan sebesar 30%. Makanya di sini itu 0,30 atau 30%. Present value cash 0,30. Tahun pertama kas bersihnya adalah 179.200. Itu kita ambil dari proyeksi laba rugi selama periode proyek, kan kas bersihnya sebesar 179.200. Begitu pula dengan tahun kedua diambilnya dari proyeksi laba rugi selama periode proyek 181 juta, tahun ketiga 154 juta, tahun keempat 175 juta 600, tahun kelima 172 juta 400.000, tahun keenam 322 juta. Discount rate 0,18. Ini rumusnya adalah 1/1 tambah R pangkat N. Jadi 1/1 tambah 0,18 dipangkatkan tahunnya. Begitu juga dengan tahun kedua, 1/1 tambah 0,18 dipangkatkan 2. Begitu juga dengan tahun ketiga dipangkatkan 3, hasilnya ini. Tahun keempat dipangkatkan 4, hasilnya ini. Tahun kelima dipangkatkan 5, hasilnya ini. Tahun keenam dipangkatkan 6, hasilnya ini. Selanjutnya itu present cash 0,18. Ini didapatkan dari 179.200 dikali 0,847, yaitu kas bersih dikali discount rate 0,18 ini. Begitu juga dengan tahun kedua 181 juta dikali 0,718. Begitu juga dengan tahun ketiga 154 juta dikali 0,609. Hasilnya ini. Begitu seterusnya 45, tahun keempat 5 ke 6 kas bersih dikalikan DR discount rate. Diskon faktor 0,30. Itu juga caranya sama, rumusnya 1/1 tambah R pangkat N. 1/1 tambah 0,30 dipangkatkan tahunnya. Kalau misalnya tahun 1 ya dipangkatkan 1, kalau tahun kedua ya dipangkatkan 2, kalau tahun ketiga ya dipangkatkan 3, begitu pula dengan tahun keempat, 5 dan 6. Dan selanjutnya ada present value cash 0,30. Nah, present value cash 0,30 ini hasilnya dari mana? Yaitu dari 0,716 atau
discount faktor ini dikalikan kas bersih, atau kas bersih dikalikan dengan discount faktor. Kayak misalnya contohnya kayak 179.200.000 dikali 0,769, yaitu hasilnya 137.804.000. Sama juga seperti untuk tahun kedua juga sama seperti dengan cara tahun pertama. Nah, selanjutnya di sini ada present value cash. Present value cash di 0,18 atau 18% ini adalah sebesar 662.779.800. Itu adalah jumlah dari present value cash 0,18 tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4, tahun 5, dan tahun 6. Dan present value cash 0,30 itu juga caranya sama, jumlah dari tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hasilnya 490.861.400. Kalau investasi itu sudah tertera dari awal ya, sebesar 750 juta. Di present value cash-nya yang di 0,18 juga ya tetap 750 juta. Present value cash di 0,30 atau 30% ini ada sama juga 750 juta. Nah, NPV itu adalah caranya present value cash dikurang investasi. Adalah hasilnya kalau di present value cash 0,18 itu adalah hasilnya negatif 87.220.200. Nah, kalau di present value cash 0,30 atau 30% ini juga sama, 490.861.400 dikurang 750 juta, hasilnya negatif atau minus 259.138.600. Nah, jadi NPV sama dengan minus 87.220.200. NPV kurang dari 0, proyek tidak layak dilaksanakan. Selanjutnya yang E adalah metode Profitability Index PI. Profitability Index PI yaitu rumusnya present value cash di 0,18 dibagi 750 juta, hasilnya 0,88. PI kurang dari 1, maka dapat diambil kesimpulan proyek tidak layak dilaksanakan karena PI kurang dari 1, 0,8 kurang dari 1. Dan selanjutnya itu yang F ada metode Internal of Return, IRR. Jadi rumusnya itu IRR 18%, negatif atau minus 87.220.200 itu diambil dari hasil dari NPV present value cash 0,18 itu per 662.779.800. Itu kita lihat dari sini, present value cash di 0,18 dikurangi 490.861.400 itu dilihat dari present value cash 0,30, terus dikali 30% dikurang 18% sama dengan 18% tambah min 60,74%, dan hasilnya adalah minus 62,99%. Atau IRR 30%, yaitu caranya minus 259.138.600 itu diambil dari present value cash 0,30 per 662.779.800 itu diambil dari present value cash 0,18 dikurang 490.861.400 itu diambil dari present value cash 0,30, lalu dikali 30% dikurang 18% sama dengan 30% dikali 18,08%, hasilnya adalah minus 11,92%.
Selanjutnya saya akan memaparkan pembahasan soal beserta jawaban modul pertemuan 15. Pada modul pertemuan 15 ini, saya memaparkan pembahasan soal beserta jawaban nomor 2. Perusahaan cendana dalam membiayai proyek investasi menggunakan beberapa sumber dana secara serentak. Jumlah dana dan biaya modal dana tersebut adalah sebagai berikut. Sumber dana obligasi 400 juta, cost of capital 21%, saham preferen 300 juta, cost of capital 18%, saham biasa 900 juta, cost of capital 16%. Pajak 30%. Hitunglah biaya modal rata-rata tertimbang. Penyelesaian. Untuk menghitung soal ini, maka langkah pertama adalah dengan menyesuaikan atas cost of capital dengan tingkat pajaknya, yaitu cost of capital 21%, buka kurung, 1 dikurang 0,3. 0,3 ini karena pajaknya 30%, tutup kurung, sama dengan 0,147 atau 14,7%. Setelah itu dihitung rata-rata tertimbang sumber dana dengan menggunakan tabel. Sumber dana obligasi, saham preferen, saham biasa, dan jumlah. Ada jumlah, ada proporsi modal, ada cost of capital, ada rata-rata. Nah, lalu jumlahnya itu ada 400 juta, 300 juta, 900 juta, dan jumlah keseluruhannya adalah 1.600.000.000 juta. Proporsi modal ini didapat dari mana? Kalau obligasi berarti proporsi modal ini dapat dari 400 juta ini dibagi 1.600.000.000 juta. Kalau saham preferen 300 juta dibagi 1.600.000.000 juta. Kalau saham biasa 900 juta dibagi 1.600.000.000 juta. Maka dapatlah persenan dari proporsi modal. Cost of capital, karena tadi obligasi itu menyesuaikan atas cost of capital dengan tingkat pajaknya 30% ya. Jadi cost of capitalnya itu pada obligasi itu menjadi 14,7%. Sedangkan saham preferennya itu tetap 18%, sama juga saham biasa tetap 16%. Rata-rata, mencari rata-ratanya bagaimana? Itu poin 2 dikali poin 3. Jadi 25% dikali 14,7%, hasilnya adalah 3,675%. Kalau saham preferen 18,75% dikali 18%, hasilnya 3,375%. Kalau saham biasa juga 56,25% dikali 16%, hasilnya 9%. Lalu jumlah rata-rata ini dijumlahkan dari 3,675% ditambah 3,375% ditambah 9%, hasilnya adalah 16,05%. Atau jika dihitung dalam nilai rupiah adalah sebagai berikut. Ada sumber dana, jumlah modal, cost of capital, sumber dana obligasi, saham preferen, saham biasa. Jumlah modalnya itu 400 juta, 300 juta, 900 juta. Cost of capitalnya juga sama seperti yang di atas. Ya, mencari cost of capital dalam nilai rupiahnya itu 400 juta dikali 14,7%, hasilnya 58.800.000. Ya, kalau misalnya saham preferennya 300 juta dikali 18%, hasilnya 54 juta. Kalau saham biasa itu 900 juta dikali 16%, hasilnya 144 juta. Lalu cost of capital itu cost of capital obligasi, saham preferen, saham biasa itu dijumlahkan, hasilnya 256.800.000. Jadi biaya modal rata-rata WACC adalah 256.800.000 dibagi 1.600.000.000 dikali 100%, hasilnya 16,05%, sama seperti yang di atas. Jadi dari perhitungan tersebut diperoleh biaya modal rata-rata tertimbang sebesar 16,05%.
0,5%. Artinya, biaya modal inilah yang digunakan sebagai tolak ukur diterima atau tidaknya suatu keputusan investasi atau sebagai override. Terakhir, saya akan memaparkan pembahasan soal beserta jawaban modul pertemuan 16. Pada modul pertemuan 16 ini, saya memaparkan pembahasan soal beserta jawaban nomor 1. Latihan soal tugas. Perusahaan Sanjaya dalam memenuhi sumber dana investasinya yang menghabiskan dana 800 juta dari beberapa sumber. Jumlah masing-masing sumber pendanaan dan karakteristiknya adalah: A. Obligasi 200 juta. Obligasi yang dikeluarkan dengan nilai nominal sebesar 200.000 per lembar dengan bunga 20% per tahun dan berjangka waktu 5 tahun. Obligasi dijual dengan harga 185.000 per lembar, pajak 30%. B. Saham preferen 160 juta. Saham preferen dijual dengan harga 12.500 per lembar dengan memberikan dividen secara tetap sebesar 1.800 per lembar. Biaya emisi 250 per lembar. C. Saham biasa 440 juta. Saham ini laku dijual dengan harga pasar 9.000 per lembar dan dividen akan dibayarkan sebesar 1.250 per lembar dengan pertumbuhan 4%. Diminta: A. Menghitung biaya modal individual. B. Menghitung biaya modal rata-rata tertimbang penyelesaian. Yang A. Menghitung biaya modal individual. 1. Biaya modal hutang obligasi. I sama dengan 200.000 dikali 20%. 200.000 diambil dari sini. Obligasi yang dikeluarkan dengan nilai nominal sebesar 200.000 dikali 20%. 20% itu adalah bunga per tahun. Hasilnya adalah 40.000. Sehingga KD sama dengan 1 tambah buka kurung N kurang NB tutup kurung dibagi N per buka kurung NB tambah N tutup kurung dibagi 2, di mana KD itu adalah biaya modal hutang obligasi, I adalah bunga hutang jangka panjang obligasi 1 tahun dalam rupiah, N harga nominal obligasi atau nilai obligasi pada akhir umurnya, NB nilai bersih penjualan obligasi, dan N adalah umur obligasi. Jadi KD sama dengan 40.000 ditambah buka kurung 200.000 dikurang 185.000. 185.000 itu didapat dari sini ya, obligasi dijual dengan harga 185.000 per lembar. Dibagi 5 karena kan tadi berjangka waktu 5 tahun per 185.000 tambah 200.000 dibagi 2. KD sama dengan 43.000 per 192.500. KD sama dengan 22,34%. Selanjutnya, KD disesuaikan dengan tingkat pajak sehingga KI sama dengan KD 1 kurang T. KIHY sama dengan 22,34% dikali 1 kurang 0,30. 0,30 ini tadi kan karena pajaknya di sini 30%. Jadi KI sama dengan KI sama dengan 22,34% dikali 0,70. KI sama dengan 15,64%. Selanjutnya itu adalah yang kedua, biaya modal saham preferen. Rumus KP sama dengan DP per PO, di mana KP adalah biaya saham preferen, DP adalah dividen saham preferen, PO adalah harga saham preferen saat penjualan. Jadi penyelesaiannya KP sama dengan 1.800 dibagi 12.500. 12.000 itu diambil dari saham preferen dijual dengan harga 12.500 per lembarnya. Lalu 250 ini diambil dari biaya emisi.
250 per lembar. Maka KP sama dengan 1.800 dibagi 12.250. KP sama dengan 14,69%. Maka biaya modal saham preferennya adalah sebesar 14,69%. Selanjutnya yang ketiga itu adalah biaya modal saham biasa. Rumusnya adalah KE sama dengan DI per PO tambah G, di mana KE itu adalah biaya modal saham biasa, DI adalah dividen, PO adalah harga penjualan saham saat ini, G adalah growth atau pertumbuhan. Penyelesaian KE. KE itu adalah sebesar di soal kan sudah tertera 1.250 dibagi 9.000 ditambah 5%. KE sama dengan 0,1389 ditambah 0,04%, hasilnya 0,1789% atau sama dengan 17,89%. Maka biaya modal saham biasanya itu adalah sebesar 17,89%. Yang B, menghitung biaya modal rata-rata tertimbang. Biaya modal keseluruhan atau biaya modal rata-rata tertimbang ialah dengan menggunakan tabel berikut. Sumber dana, jumlah dana, proporsi, biaya modal, biaya tertimbang. Sumber dana itu terdiri dari obligasi, saham preferen, saham biasa. Jumlah dana itu terdiri dari 200 juta obligasi, 160 juta saham preferen, saham biasa 440 juta. Proporsi ini didapatkan dari 200 juta dibagi dari total jumlah dana 800 juta, hasilnya 25%. Kalau saham preferen 160 juta dibagi 800 juta, hasilnya 20%. Saham biasa 440 juta dibagi 800 juta, hasilnya 55%. Biaya modal itu diambil dari yang sudah kita bahas sebelumnya. Ya, modal ini adalah diambil dari 15,64%, terus 14,69% saham preferen dari sini, terus 17,89% biaya modal dari sini. Biaya tertimbang itu dihitung dengan cara mengalihkan poin 3 dan poin 4. Poin 3 dikali poin 4. 25% dikali 15,64%. Yaitu hasilnya 3,91%. Kalau saham preferen ya 20% dikali 14,69%, hasilnya 2,94%. Kalau saham biasa juga 55% dikali 17,89%, hasilnya 9,83%. Lalu dijumlahkan, ditotalkan ini hasilnya 16,68%. Jadi biaya modal keseluruhan atau biaya modal rata-rata tertimbangnya ialah sebesar 16,68%. Sekian paparan pembahasan 4 soal beserta jawaban modul pertemuan 10, 12, 15, dan 16 mata kuliah manajemen keuangan 2. Mohon maaf apabila ada kata yang salah ataupun jawaban yang tidak tepat. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.